Halo anak-anak, berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang ungkapan permintaan maaf dan ungkapan permintaan tolong. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang ungkapan permintaan maaf ya. Ya, anak-anak, kita pasti pernah melakukan kesalahan ya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saat kita melakukan kesalahan tersebut, apa ya yang harus kita lakukan? Ya, benar sekali. Tentunya kita harus minta maaf. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan permintaan maaf? Kita baca percakapan di bawah ini ya. Ayah minta tolong kepada Benny untuk mengambilkan air minum. Namun, ketika mengambilkan air minum, Benny tidak sengaja memecahkan gelasnya. Suara apa itu, Benny? Gelasnya pecah, Ayah. Benny minta maaf, Ayah, karena Benny kurang hati-hati. Ya, Benny, lain kali Benny harus lebih hati-hati ya. Ayo, kita bersihkan bersama-sama. Baik, Ayah, terima kasih. Nah, di dalam percakapan tadi terdapat ungkapan permintaan maaf anak-anak. Bagaimana cara meminta maaf? Dan apakah ciri ungkapan permintaan maaf? Kita harus menyampaikan permintaan maaf dengan sopan ya. Ciri ungkapan permintaan maaf adalah menggunakan kata maaf. Jadi pada kalimat yang ada kata maafnya ya anak-anak. Mari kita lihat kembali untuk percakapan yang tadi ya. Jadi di dalam percakapan antara ayah dan Benny, Benny meminta maaf kepada ayahnya ya. Karena tadi Benny kurang berhati-hati saat mengambilkan air minum sehingga gelasnya pecah ya. Jadi kalimat yang di blok merah ini merupakan permintaan maaf ya. Benny meminta maaf kepada ayah. Nah, anak-anak, mudah sekali bukan untuk permintaan maaf. Sekarang kita akan belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Ya, pernahkah anak-anak meminta bantuan kepada orang lain? Bagaimana cara kalian meminta tolong? Ya, jadi mungkin dalam suatu kesempatan kita mengalami kesulitan sehingga kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu, kita meminta tolong ya, kita mengungkapkan permintaan tolong kepada orang lain. Bagaimana caranya? Yang sopan. Ungkapan permintaan tolong harus disampaikan dengan sopan. Selain itu, juga harus menggunakan kata tolong atau menggunakan kalimat bolehkah saya minta tolong? Nah, anak-anak, jadi kalau anak-anak membutuhkan bantuan atau minta tolong kepada seseorang, kita harus menggunakan kata tolong ya. Kata tolong atau juga menggunakan kalimat bolehkah saya minta tolong? Anak-anak, supaya lebih paham tentang materi ungkapan permintaan tolong, ayo kita berlatih bersama-sama. Tuliskan ungkapan permintaan tolong sesuai gambar di bawah ini. Kira-kira jika ada gambar seperti ini, ungkapan permintaan tolong yang tepat bagaimana ya? Ya, pintar sekali. Benny, bolehkah saya minta tolong untuk mengangkat ember ini? Soal kedua. Nah, kita lihat. Jika ada gambar seperti itu, bagaimana ya cara mengungkapkan permintaan tolongnya? Ya, Lani, ibu minta tolong ambilkan tanah liat itu ya. Soal ketiga. Nah, kita amati dulu gambarnya ya. Jadi ada anak perempuan meminta tolong untuk mengambilkan jajan ya. Jadi ungkapan permintaan tolongnya adalah
Bu, tolong ambilkan jajan yang itu. Nah, anak-anak, mudah sekali bukan untuk membuat ungkapan permintaan tolong ya. Jadi, dalam setiap ungkapan permintaan tolong harus ada kata tolong ya. Anak-anak sekarang sudah mengetahui cara mengungkapkan permintaan tolong yang benar ya. Jadi, jika kita meminta bantuan harus disampaikan dengan sopan ya. Tidak boleh meminta bantuan tanpa menggunakan kata tolong. Jadi, setiap kita meminta bantuan harus didahului atau harus menggunakan kata tolong. Ya, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Tetap menjaga kesehatan dan semangat belajar selalu.